Inilah bukti potong yang kita dapatkan untuk masa Juni 2026 sebagai selain pegawai tetap. Di sini masa Juni 2026 ada 3 bukti potong. Seperti apa cara mendapatkannya? Kita simak dalam video ini. Baik pembaca dan pemirsa, banyak sekali pertanyaan bagaimana untuk melihat bukti potong yang kita dapatkan di Cortex. Dan inilah cara untuk mengecek, cara untuk melakukan pengecekan bukti potong di Cortex DCP produksi hari ini di 8 Juni 2026. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share, coba kami bagikan ini dapat sampai kepada rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Konteksnya dalam video ini adalah kita akan melihat bukti potong yang dibuat oleh lawan transaksi atas penghasilan yang kita terima. Sekali lagi, kita akan melihat bukti potong yang dibuat oleh lawan transaksi atas penghasilan yang kita terima. Ada dua cara atau dua tahap. Yang pertama adalah melalui menu notifikasi. Ini ada di kanan atas, dan yang berikutnya adalah melalui menu e-bupot dan bukti potong saya. Baik, kita praktikkan. Yang pertama tentunya kita login Cortex. Dan berikutnya setelah berhasil login Cortex, silahkan Anda lihat di kanan atas ini ada akun utama dan akun perwakilan. Akun utama di sini adalah Anda sebagai orang pribadi. Dan akun perwakilan adalah Anda sebagai orang pribadi yang ditunjuk sebagai perusahaan atau badan. Jadi, jika Anda adalah direktur atau Anda punya role sebagai pembuat bukti potong, maka Anda akan muncul di sini akun perwakilannya. Baik, berikutnya kita akan melihat notifikasinya. Cara satu adalah melalui menu notifikasi. Tampilan Cortex seperti ini. Lalu Anda lihat di bagian kanan atas ini gambar lonceng. Bagian atas adalah gambar lonceng untuk melihat notifikasi surat yang masuk. Kita pilih gambar lonceng, maka tampilannya seperti ini. Dan berikutnya, silahkan untuk klik refresh atau reload ini. Klik refresh atau reload ini. Dan inilah tampilan notifikasi yang Anda terima. Anda bisa sort by tanggal terkirim. Anda bisa urutkan menurut tanggal terkirim. Di mana ketika Anda klik ini, maka akan muncul, akan tersortir, akan diurutkan urut tanggal yang terbaru. Contohnya ini tanggal 17 Juli ada 2 bukti potong ya. 17 Juli ada 2 bukti potong. Apa aja? Ada ini nih. Anda menerima bukti potong baru, bukti potong baru. Ya, kemudian di paling bawah sendiri juga ada nih. Pemotong pemungut membatalkan bukti potong Anda. Silahkan cek detailnya. Nah. Berikutnya kita bisa pilih lihat di sini. Klik lihat. Setelah klik lihat, di sini contohnya adalah seperti ini. Anda menerima bukti potong. Contohnya ya, salah satu ini. Anda menerima bukti pemotongan atau pemungutan baru. Detil pemotongan atau pemungutan adalah sebagai berikut. Nomor bukti potong sekian sekian sekian. NPWP NIK pemotong sekian sekian sekian. Nama pemotong adalah ini. Dan DPP dasar pengenaan pajaknya adalah Rp150.000. PPh yang dipotong atau dipungut adalah Rp7.500. PPh yang dipotong Rp7.500 dan dokumen tersedia di bagian dokumen saya. Nah, cara kedua adalah melalui menu e-bupot. Caranya, silahkan pilih e-bupot di sini. Lalu Anda pilih bukti potong saya, bukti potong saya. Dan tampilannya adalah seperti ini. Kami jelaskan sedikit.
BPPU artinya bukti potong unifikasi. Ya, unifikasi itu apa? Unifikasi adalah jenis PPH selain PPH 21, yakni PPH pasal 22, 23 dan final atau 4 ayat 2. BPNR adalah bukti potong untuk selain warga negara Indonesia non-residen. Kemudian di sini bukti potong BP21 adalah bukti potong selain pegawai tetap. Contohnya dalam akun ini tadi kita memiliki bukti potong selain pegawai tetap. Apa artinya? Apakah pemotongan pajak bulanan masuk di sini? Tidak. Untuk pemotongan pajak bulanan nanti ada di paling bawah ini, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. BP26 adalah bukti pemotongan wajib pajak luar negeri. BPA1 adalah bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir, artinya nanti di masa pajak Desember atau masa pajak untuk Anda karyawan, masa pajak terakhir Anda bekerja di perusahaan. Untuk BP pemotongan bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir adalah untuk yang PNS atau TNI Polri. Kemudian bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, ini adalah yang setiap bulan Anda dapatkan. Untuk bukti pemotongan bulanan pegawai tetap tidak ada dokumen yang tergenerate ya. Bukti pemotongan pegawai tetap bulanannya tidak ada tergenerate dalam bentuk PDF. Baik, karena tadi contohnya di sini kita lihat ya, mana tadi? Nah, bukti pemotongan kita adalah di ini, di 150.000 7.500, artinya itu 5%, artinya itu adalah bukti pemotongan selain pegawai tetap. Maka kita pilih BP21, bukti pemotongan selain pegawai tetap, lalu kita pilih cari di sini, cari. Dan akan muncul di sini di masa pajak 6 2026 ini kita memiliki 3 bukti potong. Kita memiliki 3 bukti potong. Gambar mata adalah untuk melihat dan gambar PDF ini tentunya adalah untuk mengunduh PDF-nya. Mari kita manfaatkan satu persatu. Yang pertama adalah gambar mata. Setelah kita klik gambar mata, di sini adalah detail e-Bupot yang kita terima. Contohnya di sini ada masa pajak Juni 2026, statusnya normal, nomor identitas wajib pajak, nama, dan nomor identitas penerima penghasilan. Ini adalah nama kita sebagai penerima penghasilan, sebagai yang dapat duit. Dan ini adalah tampilan dari menu unduh dokumen gambar PDF tadi. Di sini adalah BP21, di mana BP21 ini adalah bukti pemotongan PPh pasal 21 yang tidak bersifat final. Dan pajak penghasilan 21 yang bersifat final. Ini tentunya selain pegawai ya. Contohnya di sini penerima penghasilannya adalah kita sebagai penerima penghasilan, kemudian penghasilan yang dipotong adalah di sini contohnya jenis fasilitasnya tanpa fasilitas, objek pajaknya adalah imbalan kepada peserta kegiatan lainnya. Penghasilan brutonya 150.000, DPP atau dasar pengenaan pajaknya 100% dan tarifnya adalah 5%, sehingga PPh yang dipotong adalah Rp7.500. Dokumen referensi, jenis dokumen lainnya, tanggal dokumen 21 Mei 2026, nomor dokumen sekian-sekian. Dan yang bagian C ini adalah identitas pemotong PPh Anda. Di sini adalah NPWP perusahaan atau badan yang memotong Anda. Kemudian NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Ini adalah nomor identitas subunit organisasi yang memotong penghasilan Anda. Nama pemotong, nama orang namanya. Nama pemotong adalah nama perusahaan atau badannya, tanggal pemotongan, nama penandatangan adalah nama petugas atau pejabat yang melakukan penandatanganan bukti potong ini. Itulah pemirsa. Kami tambahkan satu lagi, ada cara lagi adalah melalui menu dokumen saya. Namun untuk menu dokumen saya akan kita bahas di video berikutnya, video yang akan datang. Sekian pemirsa, itulah tadi cara untuk melihat bukti potong yang kita dapatkan dari lawan transaksi atas penghasilan yang kita terima.
Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami, karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Telegram, ada juga di TikTok, dan tentunya ada di website tipspajak.com. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.